Hai sahabat Ratu Drama. Ketemu lagi nih sama aku. Kali ini kita akan ngebahas mengenai alur cerita episode 1 drama Mr. Queen. Pembahasan alur cerita drama ini akan aku bagi menjadi beberapa part ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Nah, oke guys, yuk kita mulai ngebahas alur cerita drama Mr. Queen. Pada episode 1, dikisahkan Jang Bonghwan adalah koki termuda di Blue House. Dia merupakan koki yang hebat, namun memiliki sifat sombong dan suka memainkan wanita. Suatu ketika, Jang Bonghwan mendapat tugas untuk memasak suatu masakan untuk seorang Perdana Menteri. Dia memasak ikan untuk sang Perdana Menteri. Hasil masakan Jang Bonghwan sangat memuaskan lidah sang Perdana Menteri, hingga pada suapan ke beberapa ditemukan kail pada masakan yang dimasak oleh Jang Bonghwan. Hal tersebut kemudian membuat Jang Bonghwan terpaksa dipecat dari pekerjaannya di Blue House. Dan suatu ketika apartemen Jang Bonghwan didatangi oleh polisi. Dia hendak ditangkap polisi atas tuduhan korupsi atas pengadaan bahan makanan di Blue House kala itu. Namun, Jang Bonghwan merasa tidak bersalah. Sehingga, dengan segala upaya, dia mencoba menego kepada polisi. Dan pada akhirnya terjadilah aksi kabur dan saling kejar-mengejar. Jang Bonghwan kabur hingga mencapai bagian terluar dari balkon apartemennya. Tak sengaja ada merpati yang menjatuhkan kotorannya kepada tangan Jang Bonghwan. Hal tersebut membuat pegangan Jang Bonghwan tidak erat. Dan Jang Bonghwan pun terjatuh dari ketinggian hingga menuju dasar kolam. Kepala Jang Bonghwan terbentur keras pada dasar kolam. Hal tersebut membuat Jang Bonghwan sedikit kehilangan kesadarannya. Pada sisa-sisa kesadaran Jang Bonghwan, dia melihat seorang wanita. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin hidup. Setelah sebelumnya ditolong oleh seorang wanita pada zaman dahulu, Jang Bonghwan kemudian tersadar di suatu tempat yang aneh menurutnya. Dia terbangun dan mengintip daerah sekitar. Kemudian dia tersadar bahwa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dia berlari kepada cermin. Kemudian betapa terkejutnya dia bahwa dia tidak terbangun sebagai dirinya, melainkan sebagai seseorang wanita yang dia temui di dasar kolam tadi. Karena belum menerima kenyataan, Jang Bonghwan pun berlari. Dia berlari mengelilingi tempat aneh tersebut. Dia celingak-celinguk melihat suasana tempat tersebut. Hingga pada akhirnya dia menyadari suatu hal. Dia telah kehilangan sesuatu miliknya yang sangat berharga. Dia benar-benar frustasi. Dia mengira musuhnya yang berada di Blue House yang membuatnya seperti ini. Dia marah-marah kepada para dayang yang mengikutinya. Hingga dia dibawa pada tabib kerajaan. Akibat tingkahnya yang aneh, tabib kerajaan memvonisnya memiliki penyakit hilang ingatan. Mengenai hal tersut, Jang Bonghwan sangat frustasi. Kemudian, dia bertanya kepada Dayang Hongyeon apa yang terjadi pada wanita ini sebelum dia jatuh pingsan. Kemudian Dayang menceritakan bahwa dia terjatuh di danau. Jang Bonghwan meminta diantarkan ke danau. Mengetahui tempat wanita ini tenggelam, Jang Bonghwan berlari dengan sangat kencang. Dia berlari diikuti para dayang-dayangnya. Setelah mencapai bibir danau, dia melompat tinggi, sangat tinggi untuk menenggelamkan diri di danau. Namun, dia tidak tahu bahwa danau telah dikeringkan sebelumnya. Dia terjatuh dengan posisi yang sangat-sangat memalukan. Kemudian Jang Bonghwan yang terperangkap di dalam tubuh wanita zaman dahulu ini berjalan dengan wajah yang cemang-cemong. Di sisi lain ada raja yang sedang mempelajari sesuatu. Sesuatu tersebut adalah buku dewasa panduan malam pertama.
Hal ini merupakan rahasia terbesar raja. Hingga ada dayang yang melihat raja belajar dan dia terpesona pada kegantengan raja. Dan tak sengaja dayang tersebut menumpahkan air pada ratu. Raja melihat sang calon ratu kemudian memintanya untuk mendatangi si raja. Jang Bonghuan mendatangi raja. Dia mengatakan bahwa dia ingin raja mengisi kembali danau kerajaan. Akan tetapi, permintaan Jang Bonghuan ini ditolak mentah-mentah oleh raja. Raja melakukan hal tersebut karena raja tidak ingin menentang perintah Ibu Suri Agung. Mendengar hal tersebut, sang calon ratu marah kepada raja. Kemudian, sang calon ratu melihat buku yang dibaca oleh raja. Dia tertarik ingin mengetahui apa isi buku yang dibaca oleh raja, karena dia melihat raja sangat suka membacanya. Namun, karena ada rahasia besar di balik buku tersebut, sang raja berusaha merebut buku yang dipegang oleh sang calon ratu. Hingga buku pun terlempar tinggi melayang hingga terjatuh tepat pada kubangan air yang ada di dekatnya. Adegan berlanjut pada raja yang akan menghadiri rapat kerajaan. Dan ada Jang Bonghuan yang mulai merasa kelelahan. Dan kemudian ada tabib kerajaan yang melaporkan kondisi terkini kesehatan sang calon ratu. Dia mengatakan bahwa sang calon ratu mengalami hilang ingatan. Adik Ibu Suri Agung Kim Jua-geun mengatakan bahwa hal ini tidak boleh sampai kepada telinga masyarakat kerajaan. Ibu Suri Agung mencurigai Jo Hwa-jin sebagai pelaku yang mencelakai sang calon ratu. Ada Ibu Suri yang bahagia atas penderitaan sang calon ratu yang tenggelam di danau kerajaan. Adegan berlanjut pada Ibu Suri Agung yang meminta kepada adiknya untuk menyelidiki hal ini dengan lebih lanjut dan teliti. Oke guys, segitu dulu ya pembahasan episode 1 part 1 dari aku. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Gumawo!